bersama berdoa. Pak MC, Bapak Muhardi SSMSI atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya. Sehingga kita semua masih bisa ikut serta di dalam kegiatan webinar Prodi Geofisika pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Dekan Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura, kemudian kepada para undangan ya dari BMKG, dari LAPAN, dari Batan, kemudian dari PDAM ya. Kemudian juga para kolega dosen di Fakultas MIPA dan juga para peserta, dan yang tak kalah spesialnya adalah para pembicara ya, dua pembicara kita yang pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya, di ruang virtual Zoom ini. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mohon izin nih kepada semuanya untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian dan juga mendampingi kedua pembicara sebagai moderator setidaknya kira-kira 2 jam ke depan lah insya Allah ya. Seperti itu. Kemudian sebelum kita mendengarkan paparan materi dari kedua pembicara kita, saya sebagai moderator mungkin akan menyampaikan beberapa mungkin aturan gitu ya. Yang pertama webinar ini akan kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu akan ada pemaparan dari kedua pembicara kita. Kita akan paralelkan pembicara 1 dan pembicara kedua. Dan sesi kedua nanti akan ada tanya jawab. Mungkin sebelum pembicara kita menyampaikan pemaparannya, ada baiknya saya sampaikan dulu, saya tampilkan dulu kurikulum vitae dari kedua pembicara ya. Baik, yang pertama pembicara kita pada hari ini adalah Bapak Profesor Dr. Andes Adi Susilo MSc PhD. Ya, beliau lahir di Malang tanggal 27 Desember 1963. Beliau adalah guru besar di bidang geofisika kebencanaan dan eksplorasi sumber daya alam. Beliau juga menjabat sebagai Dekan Fakultas MIPA ya, Universitas Brawijaya Malang. Untuk riwayat pendidikan beliau, S1-nya adalah Universitas Gadjah Mada, bidang ilmunya fisika geofisika. S2-nya adalah Universitas Gadjah Mada juga, bidang ilmunya fisika geofisika juga. Dan S3-nya di James Cook University Australia, bidang ilmunya geofisika geologi. Kemudian aktivitas keilmuan beliau ini sangat banyak sekali ya. Pertama, beliau aktif menulis di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Beliau juga sebagai reviewer di International Journal of Geomed Jepang ya. Kemudian beliau juga sebagai reviewer di Mitra Bestari Jurnal Mineral, Energi dan Lingkungan UPN, Veteran Yogyakarta. Kemudian aktivitas keilmuan beliau juga menyampaikan makalah-makalah secara oral pada forum ilmiah, baik itu nasional maupun tingkat internasional. Kemudian juga sudah menghasilkan 3 buah buku ya. Yang buku pertama itu adalah Groundwater Flow in Arid Tropical Tidal Wetland and Estuary, Time Independent Modeling, penerbitnya adalah Lambert Publishing. Kemudian yang buku kedua The Role of Physical Processes in Mangrove Environment, penerbitnya adalah Terapup Publishing Jepang, dan yang ketiga adalah Kebencanaan judulnya. Kemudian pengalaman aktivitas organisasi beliau sangat banyak sekali ya. Pertama adalah anggota Himpunan Fisika Indonesia, kemudian anggota senior Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI), kemudian European Association of Geoscientists and Engineers, kemudian International Association of Computer Science and Information Technology. Beliau juga anggota dari seksi mahasiswa Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Beliau aktif di Indonesian Petroleum Association. Beliau pernah menjadi aktif di organisasi saat mahasiswa sebagai Menwa Batalion 1 Mahakarta UGM. Subhanallah.
dan beliau juga pernah aktif di unit kegiatan di Jamaah Salahuddin UGM gitu ya. Itu untuk kurikulum vitae dari pembicara kita yang pertama. Jadi nanti untuk pembicara yang kedua akan saya sampaikan pada saat pembicara kedua akan menyampaikan materinya. Baik, tidak usah berpanjang lebar, saya langsung saja berikan kesempatan yang pertama untuk pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Dr. Andes Adi Susilo, MSc PhD. Kepada Bapak Profesor kami persilakan. Terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar ini? Didengar jelas terang, Prof. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih telah diundang untuk acara webinar kali ini. Yang kami hormati Bapak WR Universitas Tanjung Pura, Dekan Untan, Dekan MIPA Untan, kolega kami, pembicara yang juga kolega kami Bapak Dr. Samsur Rashid dari UI, para undangan dari BMKG, Batan, Lapan, peserta webinar, dan juga saya lihat banyak juga kolega-kolega saya, baik kolega waktu SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga para mahasiswa saya S1, S2, S3, baik yang sudah lulus maupun yang sedang saat ini ada. Ini saya lihat ini beberapa ini yang sudah lulus juga muncul ini. Terima kasih atas kesempatannya. Tidak panjang lebar, langsung saja saya mulai. Saya kira presentasi saya yaitu ini saya harus share screen, Prof. Share screen ya, share screen. Oh ya, share screen ya. Share screen, maaf ya. Share screen. Apakah bisa dilihat nih? Bisa, Prof. Ya. Ya. Ini judul saya tak masuk ke bencanaan saja dulu. Nanti Pak Samsur Rashid kayaknya yang akan di potensinya nanti. Jadi periodisitas bencana dan analisis untuk bulan Komariah Hijriah. Jadi kenapa bahwa ini hipotesis saya ini muncul karena adanya sebuah ini mungkin yang ini adanya sebuah kejadian-kejadian yang baru terjadi akhir-akhir ini, yaitu banyaknya kejadian baik bencana maupun yang lainnya yang terus terjadi saat ini. Jadi saya ngajar di Teknik Geofisika dan juga Ketua Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya. Ini mohon yang ini kayaknya banyak yang akan masuk ini bukan yang ada di saya kok kami semuanya ini jadinya. Ya. Outline presentasinya ini adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang dulu prioritas bencana pengaruh bulan. Kenapa kok bulan terhadap bumi, kok tidak matahari? Nanti akan kita lihat kenapa kok itu yang kita lihat bulan. Jenis-jenis bencana dan mitigasinya, studi kasus bencana alam khususnya gempa bumi, analisis di bulan Komariah, dan beberapa tulisan saya yang mungkin nanti akan banyak juga mudah-mudahan menginspirasi teman-teman sekalian. Bencana seperti kita ketahui adalah sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana juga diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana non alam adalah peristiwa alam atau peristiwa non alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian
Peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah. Penyakit, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Ini yang ada di Undang-Undang nomor 24 tahun 2007. Sedangkan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi bukan mencegah risiko bencana, tapi mengurangi risiko bencana. Nah, kalau kita bilang tadi periodisitas, apa periodisitas itu adalah kalau kita menilai adanya bencana alam, khususnya bisa gunung meletus, gempa bumi, maka orang-orang biasanya mengkaitkan semuanya itu dengan siklus. Ada yang mengaitkan bencana besar suatu daerah sungai itu dengan siklus 5 tahunan, ada yang mengatakan di Jakarta itu siklus 5 tahunan, mungkin di Kalimantan ini ada siklus berapa tahunan. Gunung meletus mempunyai siklus 5 tahunan, ada yang mengatakan Bromo itu meletus besar siklus 5 tahunan. Gempa bumi di suatu daerah juga ada yang mengikuti siklus 100 tahunan dan sebagainya. Kalau semuanya itu kita simpulkan, itu sebetulnya adalah kejadian yang mengikuti kondisi periodisitas. Siklus itu sebetulnya adalah periodisitas. Bencana non alam seperti penyakit, demam berdarah, itu juga akan terjadi pada saat musim hujan yang banyak nyamuk. Itu sebetulnya adalah sebuah periodisitas. Jadi nggak boleh merah. Jadi asam akan terjadi pada saat asap di angkasa sudah jenuh terkena hujan. Jadi apa yang sebetulnya disebut dengan periodisitas itu adalah waktu ulang probabilitas terjadinya suatu peristiwa. Jadi terjadi. Tapi ini bukan berarti harus kalau 1 tahun harus 1 tahun. Mesti ada sebuah pergeseran karena adanya sebuah percepatan atau sebuah gangguan atau sebuah constraint yang lain. Nah, kalau kita lihat ini, saya akan masuk ke gempa bumi nantinya, adanya sebuah dorongan, adanya sebuah tarikan, adanya sebuah tumbukan, adanya sebuah pergeseran ini. Ini semuanya adanya sebuah perjalanan atau sebuah waktu menggesernya lempeng-lempeng ini dengan kecepatan yang relatif sama. Sehingga tadi ada dikatakan periodisitas itu adalah karena waktu pergeserannya atau waktu penjalarannya atau waktu menggeser dari lempeng yang ada di bumi itu kecepatannya sama. Nanti di belakang akan ada. Nah, dari sini misalkan yang tumbukan ini ya, ini dari plate ke plate dari yang terjadi di Himalaya. Kalau ini terjadinya adalah di Mid-Ocean Ridge di daerah Pasifik. Kalau ini adalah di daerah kita Indonesia adanya tumbukan kerak samudra, numbuk kerak benua, terjadilah sebuah guguran gunung api dan ini adalah adanya pergeseran yang ini juga terjadi sekitar lautan Hindia yang terus menggeser tersebut. Ini posisi-posisi tersebut ini adalah di Pasifik, di Atlantik ini ya, lautan Atlantik. Yang ini pergeseran ini adalah American Plate yang di daerah sini terus mengalir ke atas. Tumbukan ini banyak yang terjadi kita Java Trench itu di Indonesia, tumbukan antara oseanik dan kontinental, dan ini adalah di India, lempeng benua India. Makanya India disebut dengan lempeng benua India, bukan sebetulnya benua Asia, tetapi adalah benua India yang tadinya India itu berasal dari petolan atau pecahan dari daerah Antartika, daerah selatan, daerah sini ini menggeser terus jadilah India ini. India ini adalah wilayahnya ada di sini. Berapa kecepatannya?
lempeng tadi itu ada yang 10 cm per tahun, atau ada yang 14 cm per tahun, ada yang cuma 3 cm per tahun. Apa akibatnya kalau ini? Kalau ini pergerakannya terus nih, suatu bahan, katakan sekarang kayu, kalau kita dorong terus menerus dengan kecepatan yang konstan, maka pada saat kayu tersebut mempunyai kelenturan atau elastisitas tertentu dan sudah tidak dapat menahan elastisitas, maka akan terjadilah patahan. Itulah sebetulnya yang dinamakan gempa bumi, adalah karena khususnya yang di patahan itu karena adanya dorongan yang terus-menerus, dan itu akan terjadi terus, sehingga makanya dikatakan mempunyai periodisitas itu. Yang begitu juga yang kecil. Yang kedua adalah kenapa tadi yang lainnya tadi kok bulan, kok bukan matahari? Seperti kita tahu, matahari memang mempunyai massa yang sangat besar. Bulan sangat kecil. Tetapi bulan ini adalah dekat dengan bumi, sedangkan matahari sangat jauh. Sehingga banyak sekali pengaruh bulan ini terhadap bumi. Makanya jarang dikatakan pasang surut matahari. Yang ada adalah pasang surut bulan. Pasang surut perbandingan akibat bulan. Pasang surut ini juga akibat bulan. Jarang yang terjadi akibat matahari, walaupun matahari ini. Nah, kalau ini lurus, ini maka akan pasang surut yang maksimum. Tapi kalau ada sini adalah di kuarter sini pasang surut yang bukan maksimum. Jadi ini juga begitu, adanya pasang surut bumi. Ini ada pasang surut laut, pasang surut bumi pun juga begitu. Nanti kalau kita eksplorasi, mungkin Pak Samsu nanti menyinggung, mudah-mudahan di eksplorasi sumber daya alam atau migas dan sumber daya alam itu biasanya akan, kalau di dalam eksplorasi menggunakan gravitasi ya, baik ada yang Lacoste-Rombeck, ada yang beberapa yang lainnya, itu mesti akan sangat memperhatikan adanya pasang surut bumi ini. Ini merupakan sebuah koreksi yang sangat vital, ya, harus dikerjakan sehingga bisa mendapatkan hasil yang sangat baik. Nah, ini apa kegunaan pasang surut itu adalah eksplorasi tambang logam dan non logam dengan metode graviti. Pemodelan struktur kantong magma itu juga akan sangat dipengaruhi oleh adanya pasang surut laut dan bumi ini. Pemodelan reservoir geotermal, eksplorasi awal migas untuk menjadi batuan dasar, pemodelan patahan dan sebagainya regional, itu sangat memperhatikan adanya pasang surut, yang itu semuanya akibat bulan yang dihitung. Jadi persamaan pun juga akibat bulan. Persamaan bahan yang lainnya atau dengan yang lainnya, matahari dan bintang-bintang yang lainnya sangat kecil sekali efeknya. Nah, sehingga ini dulu pernah minta wawancara saya itu physical distancing selama pandemi corona ternyata membantu bumi beristirahat. Jadi sebulan sementara itu kejadian apapun di bumi sebenarnya adalah dalam rangka bumi untuk mencari kesetimbangan baru dan restorasi bumi. Bumi juga perlu istirahat, bumi akan mencari kesetimbangan baru. Jadi waktu yang lalu kendaraan itu jarang yang lewat, pesawat jarang yang lewat, otomatis udara di atas akan bersih. Itu adalah adanya restorasi bumi dan juga kesetimbangan baru. Kendaraan berat tidak lewat, itu otomatis gelombang seismik akan tidak dijalankan di sekitar tersebut, dijalarkan. Akibatnya apa? Rumah-rumah dekat daerah yang dilewati oleh kendaraan berat itu akan relatif lebih awet lama, lebih tahan lama. Karena gelombang seismiknya tidak akan menggoyang rumah dan juga tidak akan menggoyang yang lainnya gelombang seismik. Kalau jalannya mungkin karena tekanan yang menyebabkan rusak ya, tetapi daerah-daerah yang bukan di daerah yang dilewati itu adalah akibat gelombang seismik yang dijalarkan bisa mengakibatkan
longsor karena getarannya ada yang dinamakan eigenfrekuensi, bukan eigenfrekuensi ya, adanya resonansi antara resonansi itu mempunyai frekuensi yang sama di daerah yang atau pinggiran atau pinggir jalan itu mempunyai frekuensi sama dengan frekuensi kendaraan yang lewat. Kalau terjadi superposisi atau resonansi itu bisa juga mengakibatkan longsor. Bukankah kita juga pernah melihat adanya sebuah jembatan yang kuat di Amerika, hanya terkena angin itu jembatan tersebut roboh. Ternyata apa? Frekuensinya yang saling melemahkan sehingga menjadikan jembatan tersebut hancur karena frekuensinya itu mempunyai saling merusak. Oke. Kita itu, mohon maaf, biasanya kita itu akan selalu ada di pinggir sini. Peta-peta dunia itu kita selalu dipinggirkan. Sebetulnya kita itu adalah negeri di batas dua samudra. Kita itu Indonesia adalah negara yang sangat kaya, ada di batas samudra. Kalau kita melihat peta dunia versi Jepang, versi Jepang khususnya, mereka akan Jepang itu ditaruh di tengah, dan ternyata Indonesia itu ada di tengah-tengah, betul-betul Indonesia di tengah-tengah ini. Di antara Pasifik dan Hindia, Asia dan Australia, dan di sini terjadi sebuah arus yang sangat besar yang mengakibatkan Indonesia kaya di daerah laut, juga kaya untuk daerah di daratannya. Indonesia, makanya sebetulnya marilah kita perbanyak menggunakan peta dunia atau peta-peta di mana Indonesia itu ada di tengah, bukan di pojok. Kalau menggunakan versi Eropa, kita itu akan selalu ada di pojok sini. Jadi ini untuk membangkitkan semangat kita bahwa kita itu adalah memang di center dari dunia, pada pusat dari dunia, supaya kita itu semangat untuk majunya tinggi sekali. Mulai dari ini, Indonesia itu adalah negara yang hebat, Pasifik India, ekonominya sangat tinggi sekali, 40% pelayaran sampai 50.000 kapal itu mesti melewati Indonesia ini. Tidak mungkin ada yang tidak melewati Indonesia karena baik dari daerah Afrika mau ke arah Jepang maupun dari atas ke bawah itu mesti akan melewati. 40% itu pelayaran melewati Indonesia. Kalau kita lihat fisik biologis, kepulauan terluas yaitu sampai 16 ribuan pulau, lokasi pertukaran air, lautan Pasifik ini, pertukaran airnya juga ada di Indonesia. Geologi geofisik, adanya lempeng ini adalah mengakibatkan kita banyak gunung api dan topsoil, akibat gunung berapi topsoil atau kita itu adalah sangat subur. Kaya juga mineral dan bahan tambang, banyak cekungan sedimen, topografi dasar laut yang bervariasi dari paparan hingga palung. Jadi semuanya kita itu budaya dan peradaban kita juga sangat kaya sekali. Indonesia itu adalah konsentrasi umat manusia terbanyak di bumi. Jadi ini khususnya ini ya. Jadi di antara pusat pertumbuhan ekonomi teknologi tercepat di dunia. Geopolitik 29% minyak yang didapatkan dunia ini ada beberapa ini. Jadi Indonesia itu betul-betul kita harus bangga dan kita harus semangat bahwa Indonesia itu adalah daerah yang negara hebat, ada di tengah-tengah dunia, dan ini mesti akan menjadi incaran semuanya karena posisi Indonesia ini. Mulai dari bahan tambang dan semuanya itu banyak yang tadi dipaparkan oleh Pak Dekan dan Bapak Wakil Rektor yang kami hormati tadi. Kalimantan Barat itu adalah pusat bauksit-nya itu mungkin terbesar di Indonesia, bahkan mungkin bisa terjadi terbesar di dunia nantinya. Oke. Selanjutnya mitigasi bencana itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana tadi ya, kemampuan pengurangan risiko.
Pembangunan yang kurang memperhatikan kondisi alam, ya ini. Kalau pembangunan memotong sebuah patahan, itu akan selalu terjadi rusak retak-retak sini. Jadi alam, kita tidak bisa menentang alam. Seberapapun kekuatan rekayasa dari manusia, rekayasa engineering ya, khususnya tadi dalam sipil, seberapapun besarnya, lambat laun itu akan melemah. Tapi kekuatan alam, patahan, dan adanya slide atau bidang-bidang gelincir yang nantinya banyak mengakibatkan adanya longsoran, itu tidak akan pernah berhenti. Dan bahkan semakin banyak beban yang di atas, terjadinya kemungkinan longsoran akibat lapisan batuan yang miring dan licin itu akan terus berlanjut dan malah semakin besar. Dengan melemahnya rekayasa engineering itu semakin besar. Jadi jangan coba-coba kalau kita membangun pada suatu daerah yang memang sudah mempunyai, sudah ada warning, itu jangan dibangun sini karena sini ada patahan. Sudah jangan dibangun, kalau ada dibangun nanti resikonya akan terjadi mulai dari gedung-gedungnya patah, retak-retak, dan ini akan terus berlanjut. Apa sih sebetulnya tadi itu yang gelombang seismik itu? Ini mungkin sebagai ilustrasi saja ya, sebuah gelombang yang mungkin Kalimantan kurang, tetapi Kalimantan kurang terjadi adanya gempa bumi, tetapi ini salah satu contoh gelombang longitudinal, ada rapatan, ada renggangan. Ini contoh gelombang transversal, adanya seperti sinusoidal seperti ini atau S-wave, naik turun. Terus ini adanya gelombang namanya gelombang relay yang ini menghancurkan. Sehingga ketika masyarakat itu mengatakan, saya pada saat gempa bumi yang lalu saya merasakan seperti didorong kiri kanan. Ya, betul, bisa juga nanti akan terkena akibat gelombang transversal yang horizontal. Saya terasa seperti dilempar-lempar ke atas. Itu berarti di situ, daerah situ, potensi yang terjadi adalah adanya gelombang longitudinal yang vertikal ke atas, sehingga seperti didorong-dorong ke atas. Seperti diputar-putar. Nah, ini bisa jadi akibat adanya ini. Gelombang relay ini akan memutar dan ini biasanya akan banyak menghancurkan. Nah, ini supaya tidak terlalu banyak, ini hanya salah satu contoh. Ini nanti bisa teman-teman untuk di daerah yang lain untuk bisa mengembangkan. Kami mengambil data dari ini, dari data ini. Jawa Timur dulu saja. Ada beberapa nanti yang sempat kami rekam, saya dan mahasiswa saya kerjakan. Ini coba kita plot di daerah sini. Ini nanti yang ada hubungannya dengan tahun 70 sampai 2017. Kenapa kok 70? Sejak tahun 70 inilah data tersebut sangat lengkap sekali. Sampai 2017 saja karena saat itu penelitiannya sampai ini. Belum kita kembangkan lagi. Apa yang terjadi kalau kita penanggalan bisa Jawa atau Hijriah ya. Ini ada Muharram, ini kalau Jawa itu Suro, Safar, nggak tahu mungkin daerah yang lain ada penanggalan yang bulan itu ada yang beda-beda. Ini ada Mulut, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Buah, Poso, Syawal, Selo Besar dan sebagainya. Kalau ini bulan Hijriah adalah seperti ini. Mungkin di daerah lain ada nama yang lain ini. Jadi saya kira ini, tetapi ini adalah sebuah penanggalan berdasarkan bulan, lama bulan. Yang ini lamanya tidak ada yang lamanya lebih dari 30 hari. Dan 1 tahun bulan itu adalah sekitar 354 atau 355. Kalau penanggalan matahari adalah 365. Ini adalah apa yang terjadi? Ini Jawa Timur dulu. Ternyata gempa yang mempunyai skala 3 skala Richter. Total gempanya ada di sini di
Ini persentasenya saja, ini ada total jumlah gempanya. Ternyata adanya di Muharram dan sebagainya. Ada di bulan Syawal ini rendah, setelah itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai ini itu terjadi sebuah peningkatan. Kenapa ini terjadi peningkatan? Kita masih belum tahu, hanya kenapa? Apakah mungkin karena di bulan ini banyak masyarakat Jawa Timur, khususnya karena sedang banyak yang berpuasa, tidak terjadi aktivitas, masyarakatnya banyak yang berkontemplasi atau berpuasa sehingga dekat dengan yang puasa sehingga terjadi sedikit gempa dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tapi menginjak ini setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah kok semakin membesar. Ini kalau 5 skala Richter ini juga begitu. Ramadan ini di sini ini juga tetap semakin membesar. Jumlahnya itu 323 yang kita hitung tadi, yang tadi itu kalau 3 1529. Ini ada presentasinya. Kalau kita lihat coba Inggris dan Italia, pada tanggal yang sama ini beda. Jadi ada terjadi fluktuasi, kurang terjadi keteraturan pada saat bulan ini. Sengaja ini bulan-bulan karena bumi itu sebenarnya banyak terpengaruh sekali lagi oleh bulan, bukan oleh matahari tadi itu. Rajab, dan ini juga begitu pada bulan-bulan ini terjadi yang tinggi. Buat awal ini Rajab ini juga tetap tinggi, ini Syawal ini juga. Jadi bisa dilihat Inggris dan Italia, Swiss dan Perancis relatif terjadi. Memang kecil sekali kalau ini tidak terjadi, tidak banyak terjadi. Perancis juga begitu ini. Saban. Nah, Aceh. Coba ini Aceh terjadi juga peningkatan di kita. Kalau kelihatan 2004 berapa ya itu tsunami itu Desember 2006 itu kalau nggak salah adalah di bulan Dzulhijjah atau apa itu, mohon nanti dikoreksi. Jawa Tengah relatif seperti ini, Jumadil Akhir ini yang paling tinggi. NTB juga terjadi sebuah peningkatan di Dzulhijjah, ini terjadi peningkatan. Ini NTT di Ramadan yang tinggi, di Dzulhijjah ini terjadi penurunan, terus ada peningkatan. Nanti bisa lihat nih. Sulawesi Selatan ini ada peningkatan, terus ini justru Jumadil Akhir ini adalah yang tinggi, nanti bisa di. Yang selanjutnya juga periodisitas ini akibat teknologi tadi itu. Hujan asam dilakukan pertama kali di Manchester, Inggris, yang menjadi kota penting dalam revolusi industri itu pada tahun 1852. Hujan asam itu adalah akibat banyaknya polusi. Ini apa terjadi ini? Ini sebetulnya setelah terjadi ini adalah adanya restorasi. Setelah terjadi ini mulai industri yang berbahan bakar dari batu bara dikurangi dengan drastis. Karena apa? Ini sangat mempengaruhi bumi. Sehingga ini ketika terjadi ini turun semuanya, asam memang di atas terjadi restorasi. Sehingga ini dan ini pun juga nanti akan terjadi sebuah periodisitas walaupun tidak sama tahunnya. Ini salah satu tulisan saya ya. Manusia biasanya atau kita, ini ada mohon izin Bapak-bapak dari BMKG, dulu orang itu mengatakan kalau ada patahan itu berbahaya sekali. Ini daerah-daerah yang nanti gempanya tinggi. Padahal patahan itu, ini tulisan saya di Kompas, patahan di bumi, manfaat dan bencana. Di sini ada saya sebutkan, kalau tidak ada patahan, air terjun tidak akan ada. Memang patahan itu berbahaya, tetapi patahan itu adalah sangat bermanfaat sekali. Air terjun tidak ada, mata air di pinggir-pinggir tebing tidak akan ada, dan sebagainya.
sawah-sawah di bawah sebuah pegunungan tidak akan ada, itu adalah manfaat dari patahan. Jangan kita anggap daerah patahan itu mesti selalu berbahaya. Patahan itu juga sangat-sangat bermanfaat sekali. Tambang-tambang bisa jadi tidak nampak kalau tidak ada patahan. Patahan juga dalam kasus minyak bumi nanti bisa untuk merembesnya ke atas dari minyak bumi. Jadi minyak bumi yang terjadi di permukaan itu sebetulnya ada dua macam, bisa jadi nantinya permukaannya yang menutup itu sudah terkelupas, atau bisa di situ adanya patahan sehingga adanya oil seepage yang namanya oil seeps ya. Jadi adanya minyak bumi yang merembes ke permukaan, itu juga patahan. Jadi di sini juga banyak dimanfaatkan. Itu patahan di bumi. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman juga. Kapan terjadi gempa dan tsunami di Jawa Timur? 1994 pernah terjadi tsunami di Jawa Timur, di daerah selatan, Banyuwangi, itu sangat besar. Saat itu wartawan Kompas langsung kontak, Pak, analisisnya Pak, soalnya ini masyarakat, ini sudah tahu, sudah lama saya tulis, masyarakat sangat takut sekali dengan adanya isu tsunami dan gempa. Maka coba saya tulis, dan ini saya katakan mempunyai periodisitas 20 tahun hingga 30 tahun. Dan ini 2010, 2020, kemudian ini sekarang tahun 2020, mudah-mudahan aja tidak terjadi. Ini adalah untuk mengantisipasi pertanyaan masyarakat saat itu. Setelah ini saya tulis dan dimuat Kompas, katanya sudah mulai reda Pak, alhamdulillah. Jadi masyarakat sudah bisa ikut menerima penjelasan tersebut dan tidak terjadi kekhawatiran dan kepanikan. Juga ini memahami gempa, ini saya tulis dulu di Kompas juga itu memahami bagaimana sih memahami gempanya ini, periodisitasnya bagaimana. Saya tulis saat masih saya sebagai ketua Badan Studi Penelitian Kebungan dan juga sebagai ketua lab dulu. Juga ini kenapa gempa itu bisa merusak properti dan infrastruktur? Ini saya tulis tahun 2009 yang lalu, ternyata ini adalah sebuah penjelasan yang ke masyarakat yang bisa tulis dengan bahasa masyarakat, kenapa kok sampai gempa itu bisa merusak properti dan infrastruktur. Saya jelaskan di situ. Jadi kesimpulan dari semuanya tadi adalah Indonesia itu, kita itu negara hebat. Kita perlu bangkit lagi. Bulan lebih banyak pengaruhnya terhadap bumi, baik untuk analisis kekayaan alam maupun kebencanaan dibanding matahari. Segala proses yang ada di bumi akan selalu menuju ke kesetimbangan baru. Jadi adanya pandemi ini adalah sebetulnya nantinya menuju ke kesetimbangan baru dari alam. Jadi kita tidak perlu khawatir sekali, akan selalu bumi itu mencari kesetimbangan baru yang itu akhirnya adalah sebuah kebaikan, bukan sebuah kejelekan. Kalau ada yang terkena akibat pola atau akibat dari mulai terjadi kesetimbangan baru itu memang terjadi di proses itu, tetapi semua proses yang ada di bumi itu adalah untuk mencari kesetimbangan baru, dan itu adalah untuk mencari atau untuk menuju ke kebaikan. Pembangunan harus memperhatikan dan berdamai dengan kondisi alam. Rekayasa engineering bisa digunakan, tapi harus tetap dimonitor, dan jika proses alam berjalan, maka tidak akan ada yang bisa dihindari akibatnya oleh pembangunan, walaupun itu digunakan rekayasa engineering. Saya kira dari saya cukup itu, Pak Moderator, Pak Yoga. Terima kasih, mungkin terlalu lama atau nanti biar kita bisa untuk diskusi lebih lama. Terima kasih, saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Moderator, Pak Yoga. Terima kasih, saya stop share dulu ini. Nanti file ini bisa dimiliki, saya berikan ke moderator nanti kalau akan dimiliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.